Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Winda Rudespika dengan NIM 22033049 dan rekan saya. Perkenalkan, nama Yeli Pradila dengan NIM 22033050. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fakhrul Razi dan sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, serta juga terima kasih kepada Bang Fauzan sebagai asisten dosen, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan video presentasi kami ini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang variabel dan tipe data serta fungsi input dan output. Untuk materi pertama yaitu bagian A, variabel dan tipe data, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Variabel dan tipe data. 1. Variabel. A. Pengertian variabel. Variabel adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Pada saat kita membuat sebuah variabel, kita memesan B memberi nilai variabel. Di Python, variabel tidak perlu dideklarasi secara eksplisit. Deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis. C. Pemberian assignment nilai ke variabel. Tipe data dari variabel ditentukan oleh isi yang diberikan oleh programmer. D. Membuat variabel di Python. Variabel di Python dapat dibuat dengan format seperti nama underscore variabel sama dengan nilai. Aturan penulisan variabel. Nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Contoh nama, underscore nama, atau namaku, atau juga nama underscore variabel. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf garis bawah atau angka. Contohnya, menghapus variabel. Ketika sebuah variabel tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa menghapusnya dengan fungsi del. 2. Tipe data. A. Pengertian tipe data. Tipe data menyatakan pola penyajian data dalam komputer karakter, bilangan, string, record. B. Cara mengisi nilai variabel. Seperti yang tertera pada layar, variabel ditentukan dengan jenis datanya. Bahasa pemrograman, jika benar nanti akan keluar outputnya sesuai dengan yang diinputkan. C. Jenis-jenis tipe data. Secara umum, tipe data primitif dalam Python dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tipe data angka, kedua tipe data teks, ketiga tipe data bulan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tipe data angka. Tipe data angka dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Berikut adalah contoh pemrograman tentang variabel dan tipe data. Tipe data, konvensi tipe data. Meskipun Python telah otomatis mendeteksi tipe data yang tersimpan dalam variabel, daripada kalanya kita perlu melakukan konvensi tipe data. Misalnya contoh berikut ini, pembagian nilai A dan B menghasilkan 3 integer. Bagian F, fungsi-fungsi untuk mengubah tipe data. 1. Int dalam kurung untuk mengubah menjadi integer. 2. Long dalam kurung untuk mengubah menjadi integer panjang. 3. Float dalam kurung untuk mengubah menjadi float. 4. Bool atau BOOL dalam kurung untuk mengubah menjadi boolean. 5. CHR dalam kurung untuk mengubah menjadi karakter. 6. STR dalam kurung untuk mengubah menjadi string. 7. bin dalam kurung untuk mengubah menjadi bilangan biner. 8. hex untuk mengubah menjadi bilangan heksadesimal. Dan 9. OCT dalam kurung untuk mengubah menjadi bilangan okta. Selanjutnya, materi fungsi input dan output akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yeli Pradila. Kepada saudari Yeli, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi input dan output. A. Definisi input dan output. Input adalah masukan yang kita berikan ke program. Program akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. Input, proses, dan output adalah inti dari semua program komputer. B. Cara mengambil input dan menampilkan output untuk program berbasis teks. Pertama, cara mengambil input. Cara mengambil input dari keyboard
keyboard Python sudah menyediakan fungsi input dan raw input untuk mengambil inputan dari keyboard. Cara makanya memasukkan data ke pemrograman dan ini hasilnya. Yang C yaitu perbedaan fungsi input dan raw input. Pertama, fungsi input digunakan untuk mengambil data angka, sedangkan raw input untuk mengambil teks. Yang kedua, pada Python cukup menggunakan fungsi input saja karena fungsi raw input sudah digabungkan di sana. Yang kedua, cara menampilkan output. Untuk menampilkan output, kita menggunakan fungsi print. Contoh, kita masukkan data ke dalam pemrograman dan hasil outputnya seperti pada gambar. Satu, untuk menampilkan variabel dan teks. Pada contoh di atas kita menggunakan tanda koma untuk menggabungkan teks dan variabel yang akan ditampilkan. Antara kata hello dan peto kode terdapat spasi sebagai pemisah karena kita menggunakan tanda koma. Yang kedua, menggunakan fungsi format. Fungsi format akan menggabungkan isi variabel dengan teks. Contoh, kita masukkan input ke pemrograman dan hasil outputnya seperti pada gambar. Yang ketiga, menggunakan string formatting cara lama, di mana penggabungan teks dan variabel cara lama menggunakan simbol persen. Contoh, kita masukkan input ke pemrograman dan hasil outputnya seperti pada gambar. Sekian penyampaian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Yeli atas paparan materinya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga materi yang saya dan Yeli sampaikan tadi bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.